Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 15 akan mempresentasikan hasil review film kami dengan mengambil judul film Mary Riana Mimpi Sejuta Dolar. Sebelumnya saya akan memberitahu kelompok 15, yaitu ada saya sendiri, Cahaya Musika Pertiwi, lalu ada Leni Pramedia, lalu ada Hani Oktaviani, lalu ada Nur Syifasya Syarani, dan juga ada Yosua Rey. Oke, film ini menceritakan kisah nyata seorang perempuan bernama Mary Riana yang berhasil meraih 1 juta dolar pertamanya di Singapura pada usia 26 tahun. Ia merupakan gadis dari Jakarta yang harus pindah ke Singapura akibat kerusuhan tragedi 1998. Dengan uang hanya cukup untuk makan 5 kali, ia harus mencari tempat tinggal dan bertahan hidup. Kemudian Mary bertemu dengan teman SMA-nya bernama Iren, dan akhirnya Iren membantu untuk bertahan hidup. Tidak hanya Iren, Mary juga bertemu dengan Alpha yang merupakan seorang lelaki yang lekat dalam hidupnya dan membantu serta mendampingi Mary untuk bertahan hidup. Cara bertahan hidup yang Mary pilih adalah dengan mendapatkan uang. Film ini juga menceritakan bagaimana seorang Mary Riana berjuang untuk mendapatkan penghasilan dari banyak cara. Tidak hanya itu, konflik pertemanan serta percintaan juga tersuguhkan dalam film ini. Film ini adalah kisah inspiratif perjuangan Mary menghadapi Singapura dan segala peraturannya, menghadapi cinta masa remaja dan segala problemnya, serta menghadapi segala rintangan terberat dalam hidupnya untuk menjadi sukses. Oke, jadi saya teringat dengan apa yang dikatakan Mary bahwa dari hati jadi aksi, dari hati turun ke kaki. Cita-cita jangan hanya disimpan di dalam pikiran, tapi harus diwujudkan dan diperjuangkan. Mary Riana. Selanjutnya tokoh Mary Riana yang diperankan oleh Chelsea Islan merupakan tokoh utama dari film Mary Riana. Mary yang harus dipaksa dewasa oleh keadaan ini juga merupakan orang yang pandai, baik, dan juga mau berusaha. Selanjutnya ada self-concept positif. Yang pertama, mempunyai keyakinan bahwa dirinya mampu untuk mengatasi berbagai masalah. Lalu yang kedua, mempunyai keinginan untuk bisa mengakui kesalahannya atau introspeksi diri. Lalu ada self-concept negatif. Yang pertama, memiliki sifat yang mudah percaya sehingga ia bisa terbodohi. Lalu yang kedua, ia hanya melihat kelemahan pada dirinya atau bahkan kelebihan-kelebihan yang ada pada dirinya sehingga ia menjadi seseorang yang keras. Selanjutnya tokohnya ada Alpha yang diperankan oleh Dion Biyoko, merupakan tokoh pendamping Alpha. Ini juga pandai, baik, pekerja keras, dan mau menolong. Alpha adalah sosok yang selalu membantu Mary, dimulai dari ia mau menjadi wali Mary ketika Mary meminjamkan uang dari kampusnya dan membantu Mary untuk mendapatkan pekerjaan hingga akhirnya menjadi tujuan hidup Mary. Lalu self-concept positifnya, yang pertama, ia memiliki perasaan setara dengan individu lain. Lalu yang kedua, memiliki kesadaran bahwa individu lain juga mempunyai keinginan, perasaan, dan sikap yang belum tentu diterima oleh orang lain. Lalu self-concept negatifnya, ia memiliki sikap yang memposisikan dirinya secara kurang atau bisa dikatakan tidak tepat. Lalu tokoh selanjutnya ada Iren Lee yang diperankan oleh Kimberly Ryder. Iren merupakan sahabat dari Mary yang baik, selalu ceria, dan suka menolong. Walaupun semasa di Indonesia mereka tidak dekat, namun pada saat di Singapura, Iren ini sangat welcome dan mau membantu Mary. Selanjutnya ada self-concept positif. Yang pertama, ia memiliki perasaan setara dengan individu lain. Lalu self-concept negatif, ia memiliki sifat yang memposisikan dirinya secara kurang atau bisa dikatakan tidak tepat. Selanjutnya adalah hubungan antar tokoh. Hubungan antar tokoh yang dibangun dalam film ini adalah hubungan keluarga, hubungan persahabatan, dan hubungan romantis. Film ini memfokuskan bagaimana para tokoh menjadikan ketiga hubungan tersebut menjadi nyata. Yang pertama adalah hubungan keluarga. Hubungan ini dibangun dari bagaimana ayah Mary Riana melindungi keluarganya saat terjadi kerusuhan pada tahun 1998, di mana sang ayah sampai harus menyewa ambulans demi mengelabui perusuh. Namun, hal itu diketahui oleh perusuh dan ayah Mary harus memberikan uangnya kepada perusuh agar keluarganya tidak disakiti. Tidak hanya itu, sang ayah juga menjual pakaian yang tersisa untuk membelikan tiket Mary ke Singapura. Saat di Singapura, ibu Mary akhirnya menjenguk Mary Riana. Setelah sekian lama, sang ibu
tidak bertemu dengan Mary dan sang ibu berangkat menggunakan tiket hasil penjualan toko keluarga. Selanjutnya yang kedua adalah hubungan persahabatan. Hubungan persahabatan mereka sangat kuat, di mana Irene dan Alpha membantu Mary yang hidup sebatang kara di Singapura untuk bertahan hidup. Irene yang membantu Mary mencari tempat tinggal dan membuat Mary berkuliah di kampus yang sama. Sedangkan Alpha yang membantu Mary menjadi jaminan pinjaman mahasiswanya dan juga membantu Mary mencari pekerjaan hingga menemani jatuh bangunnya Mary. Di sini ketiga karakter menunjukkan hubungan yang saling membantu satu sama lain. Dan yang ketiga adalah hubungan romantis. Hubungan ini dibangun oleh Mary Riana dan tokoh laki-laki dalam film ini yaitu Alpha. Hubungan ini muncul karena Alpha selalu menjadi pria utama yang membantu Mary saat kesulitan. Kemudian Alpha menyatakan perasaan suka pada Mary. Tidak hanya itu, Alpha akhirnya melamar Mary dan Mary menerimanya. Hubungan ini juga diperkuat dari gestur tubuh keduanya seperti bergandengan tangan, bertatapan mata, dan berpeluk. Selanjutnya di dinamika hubungan. Di dalam film Mary Riana terdapat satu tokoh utama yaitu Mary Riana dan dua tokoh pendamping yang selalu hadir di dalam scene-scene filmnya, yang itu adalah Alpha dan Irene. Dalam dinamika hubungan ini, dinamika hubungan yang paling memiliki banyak pola yaitu antara Mary dan Alpha dan Mary dan Irene. Pertama kita masuk ke dalam hubungan dari Mary dan Alpha. Dalam hubungan Mary dan Alpha yang pertama itu ada tahap initiating. Dalam tahap initiating ini, Alpha pertama kali membuka jalan kepada Mary yang dalam keadaan susah dan membutuhkan penjamin untuk student loan-nya. Jadi Alpha membukakan jalan untuk Mary. Lalu ada experimenting. Mereka itu memiliki dua persamaan yang sama mereka itu punya kondisi hidup yang sama. Mereka butuh struggle untuk mencari duit untuk bisa melanjutkan kuliah mereka. Lalu ada intensifying. Di sini tahapan hubungan mereka mulai semakin dekat dan membuat mereka semakin akrab dengan, misalnya dari Alpha membantu Mary untuk mencari kerja, membantu Mary untuk keluar dari masalahnya. Di situ tahap intensifying. Lalu ada tahap differentiating. Di tahap ini hubungan mereka itu mendapatkan konflik. Karena pada saat ini Irene sedang cemburu kepada mereka berdua karena Irene yang sedang dekat dengan yang suka dengan Alpha melihat Alpha dekat dengan Irene, akhirnya Irene cemburu. Lalu Mary memutuskan untuk merenggangkan hubungan mereka untuk sementara waktu demi menjaga perasaan Irene. Lalu ada circumscribing. Di sini mereka mulai lost contact dan benar-benar mulai menjalani kehidupan mereka pribadi. Setelah itu mereka masuk ke integrating lagi. Di sini integrating ini ditandain dari film ini tuh di saat Mary menemukan sebuah cincin dari seorang ibu pengamen pinggir jalan, sebuah cincin karena Mary telah menolong ibu itu. Lalu dia menemukan cincin yang merupakan cincin dari Alpha yang sebenarnya melamar Mary pada scene sebelum di filmnya. Lalu di sini tuh Mary sadar bahwa sebenarnya Alpha ingin membuat hubungan mereka ke jenjang lebih serius lagi. Lalu setelah Mary sadar, Mary langsung mencari Alpha. Dari sini hubungan mereka udah menjadi bonding. Akhirnya mereka menjadi pasangan yang sejati karena mereka berdua sudah saling mengerti arti hubungan ini bagi mereka masing-masing. Lalu hubungan antara Mary dan Irene Lee. Pertama itu tahap initiating. Mereka itu kan sudah teman dari SMA. Lalu Mary sampai di Singapura dan butuh teman. Dia mencari Irene dan akhirnya Irene mau menolong dia. Lalu masuk ke tahap intensifying. Di sini Irene mengambil inisiatif untuk membantu Mary dengan memberi saran agar Mary berkuliah di Singapura saja supaya dia bisa tinggal di asrama. Lalu differentiating, tiba-tiba hubungan mereka itu renggang, sama seperti di hubungan antara Alpha dan Mary tadi karena rasa cemburu dengan Alpha dan Mary. Di sini hubungan Mary dan Irene juga menjauh karena Alpha. Lalu circumscribing, di sini mereka akhirnya saling menjauh dan tidak mengkontak satu sama lain. Di dalam film juga memang di pertengahan film itu kontak antara Irene dan Mary tidak ada lagi.
lalu ada stagnating, yaitu hubungan mereka itu stagnan, itu ya tetap di situ-situ aja, mereka saling menjauh aja di situ. Lalu sudah masuk ke tahap avoiding, itu mereka saling menghindari satu sama lain. Dan pada suatu ketika di filmnya mereka bertemu kembali. Di saat itu Mary sedang sehabis bekerja, dan tiba-tiba di tengah malam pinggir jalan dia sedang kakinya terkilir, lalu ada orang menolong, dan yang menolong itu adalah Irene. Lalu mereka bercerita dan saling meminta maaf dan memberitahukan semua unek-unek mereka selama mereka saling berjauhan. Setelah itu hubungan mereka kembali pulih, dan yang terakhir ya mereka bonding kembali, akhirnya menjadi sahabat kembali dan melupakan semua konflik yang pernah terjadi. Jadi dalam dinamika hubungan ini bisa kita lihat bahwa hubungan itu memiliki beberapa tahap, tetapi bukan semua tahap itu akan dilalui oleh semua orang. Ada yang masuk ke initiating langsung bisa ke bonding, ada yang bisa initiating langsung ke avoiding. Itu tergantung bagaimana kita menjalani hubungan tersebut. Sekian dari dinamika hubungan. Selanjutnya adalah gaya konflik. Konflik yang pertama antara Mary dan juga temannya yang bernama Irene, di mana Irene merasa cemburu karena telah melihat Mary dan juga Alpha, pria yang disukainya, berpelukan di Singapore Flyer. Di sini Irene merasa marah dan terkhianati oleh Mary. Dan gaya konflik yang digunakan adalah gaya menghindar, di mana Irene menghindari sumber permasalahan, yaitu Mary. Dan permasalahan yang kedua adalah permasalahan antara Mary dan juga Alpha, yaitu terjadi perbedaan persepsi antara uang, di mana Mary menganggap bahwa uang adalah segalanya, namun Alpha tidak menganggap hal tersebut sama. Dan gaya konflik yang digunakan adalah akomodasi kalah menang, di mana Alpha bersikap kalah, yaitu mengalah akan penjelasan tersebut, dan juga Mary bersifat menang, yaitu bersikukuh akan pendapat tersebut. Selanjutnya ada pengaruh budaya, yaitu di mana di Singapura itu mahasiswa yang gak memiliki surat izin kerja itu tidak diperbolehkan untuk bekerja, sehingga Mary Riana sulit untuk mencari pekerjaan. Sedangkan biaya hidup yang ada di Singapura itu cenderung lebih mahal, dan Mary Riana pun harus berpikir dan membanting tulang untuk mendapatkan pekerjaan dan hidup hemat untuk biaya sehari-hari. Dan konflik. Film ini tidak hanya mengangkat konflik dengan orang lain, melainkan mengangkat konflik dengan batin atau diri sendiri, dan juga konflik dengan keadaan. Konflik yang pertama adalah sebatang kara dan tidak punya tempat tinggal. Mary Riana adalah warga Indonesia yang harus terpaksa melarikan diri ke Singapura akibat kerusuhan 1998. Dan di Singapura Mary tidak mempunyai keluarga. Namun dia menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara menghubungi salah satu teman SMA-nya atau teman lamanya, dan akhirnya bisa tinggal di asrama tersebut. Namun dengan syarat dia mendaftar dan menjadi mahasiswa kampus tersebut. Selanjutnya adalah permasalahan ekonomi. Biaya di Singapura sangatlah mahal, dan Mary tidak mendapat kiriman dari orang tuanya yang ada di Indonesia, sehingga Mary harus banting tulang mencari pekerjaan untuk kehidupan dan biaya kehidupan sehari-harinya. Sehingga Mary bekerja ke sana kemari untuk mendapatkan uang, dan dia tidak menyerah akan hal itu, sehingga dia bisa mendapatkan tawaran sebagai pegawai asuransi dan mendapatkan $1 juta pertamanya. Selanjutnya permasalahan dengan Irene, yaitu kecemburuan dan kesalahpahaman. Di sini hal itu dapat diatasi karena keduanya menurunkan ego masing-masing dan saling pengertian. Selanjutnya adalah permasalahan dengan Alpha, yaitu tentang bedanya persepsi terhadap uang. Namun setelah Mary menjalani lika-liku kehidupan, akhirnya Mary mengerti makna uang dan makna kehidupan, sehingga Mary tidak berpendapat lagi bahwa uang adalah hal segalanya. Konflik selanjutnya adalah Mary bingung apa itu arti bahagia dan sukses. Karena Mary merasa hidup di Singapura sangat susah dan tidak ada bahagianya sama sekali. Namun setelah dia mendapatkan keberhasilan dan dia tidak pernah menyerah akan suatu kegagalan, akhirnya Mary mengetahui apa arti sukses dan apa arti kebahagiaan. Arti bahagia itu adalah bisa membuat orang-orang di samping Mary berbahagia, dan juga arti sukses adalah bisa membuat orang-orang di sekeliling kita mendapat suatu harapan. Dan dengan begitu berakhir juga lah presentasi dari kelompok kami yang telah membahas tentang film Mary Riana, Mimpi $1 Juta. Pesan yang bisa didapat dari film ini itu, saat kita bermimpi, mimpi itu bisa kita kejar, tapi jangan kita melupakan orang-orang yang mensupport kita dari awal, yang membantu kita dari awal. Pada akhirnya kita bisa sampai di titik kita paling tertinggi
karena bantuan-bantuan dari orang-orang di sekitar kita. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih.